Melonjaknya harga semua jenis cabai, bawang merah, kenaikan tarif listrik, harga BBM hingga harga tiket pesawat membuat inflasi di bulan Juli naik menjadi 0,64%, melebihi bulan sebelumnya. Sehingga inflasi tahunan sudah mendekati 5%. Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yono mengingatkan, gejolak harga pada kelompok makanan memiliki potensi besar terhadap peningkatan angka kemiskinan. Tetapi yang jelas, ya dengan kenaikan harga atau inflasi yang cukup tinggi ini, ya khususnya pada kelompok makanan itu pasti memiliki potensi yang besar kepada angka kemiskinan, gitu ya. Karena ya untuk populasi referensi ya yang dihitung sebagai garis kemiskinan itu ya juga sangat tergantung ya harga-harganya untuk makanan. Jadi makanan itu kurang lebih 74%. Ya kalau harga pangannya tinggi, maka itu akan berpengaruh kepada garis kemiskinan. Ya kalau pengeluaran atau pendapatannya tidak naik, itu bisa menyebabkan kemiskinan semakin bertambah, gitu ya. Bagi masyarakat, kenaikan inflasi berarti menggerus daya beli dan menurunkan tingkat pendapatan. Ekonom KOR Indonesia, Muhammad Faisal menilai, kondisi ini bisa mengakibatkan naiknya orang miskin di Indonesia. Nah, apakah bisa meningkatkan kemiskinan juga? Tentu saja bisa. Kalau kita melihat rilis daripada BPS terakhir, sebetulnya sudah menunjukkan beberapa indikasi yang nilai tukar petani mengalami penurunan. Upah buruh secara nominal memang meningkat tipis 0,09%, tapi secara real mengalami penurunan karena inflasi jauh lebih besar daripada peningkatan income-nya. Nah, dan kalau kita melihat karakteristik daripada masyarakat di sekitar garis kemiskinan di Indonesia, ini banyak sekali yang masih bergantung kepada bantuan sosial. Nah, dengan peningkatan inflasi, walaupun ada tambahan bantuan sosial, ini masyarakat yang di sekitar garis kemiskinan sangat mungkin bisa jatuh ke bawah garis kemiskinan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Renal Kasali mengatakan, inflasi tinggi bukan hanya menggerogoti orang miskin, namun menjadi hal yang menakutkan bagi pengusaha. Jadi definisi orang miskin antara disebutkan adalah ketika Anda menghabiskan lebih dari 70% pendapatan Anda untuk konsumsi, dan terutama adalah biasanya konsumsi pangan. Nah kalau sudah begitu tidak cukuplah uang untuk pendidikan, tidak cukup uang untuk membeli obat dan lain sebagainya. Nah ketika dari 70% harga kebutuhan pokok naik, maka mereka menghabiskan barangkali 90% atau 100%. Tidak ada uang lagi untuk membeli buah, membeli sayuran dan lain sebagainya. Ini tentu saja menggerogoti mereka yang kalangan menengah ke bawah. Pengusaha pun juga paling takut sebetulnya dengan inflasi. Bukan resesi, bukan juga devaluasi atau penurunan mata uang. Menurut Badan Pusat Statistik, batas penghasilan orang miskin tahun ini naik dibandingkan tahun lalu, yaitu dari Rp486.168 per bulan per kapita menjadi Rp505.469 per bulan per kapita. Dengan naiknya batas penghasilan orang miskin dan melonjaknya inflasi, apakah jumlah orang miskin baru akan bertambah? Halo, selamat malam pemirsa. Seperti yang sudah kita saksikan di dalam tayangan yang sebelumnya tadi sudah ditayangkan pemirsa, bahwa memang inflasi yang tinggi ini ternyata juga mengancam adanya kenaikan jumlah angka atau orang miskin di tanah air. Nah, benarkah demikian? Bersama saya Gita Mahlika pemirsa, kita akan membahasnya di Indonesia Business Forum dan sudah hadir bersama kami juga sejumlah narasumber yang akan membahas isu ini. Yang pertama saya kenalkan satu persatu. Sudah ada Bapak Roy Mande, Ketua Umum Aprindo. Halo Pak Roy, apa kabar? Selamat malam Bapak. Kemudian sudah ada Pak Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI. Halo Bang Misbakun, apa kabar? Baik, selamat malam pemirsa TV One. Oke, semoga dalam kondisi yang sehat Bang. Kemudian juga bergabung bersama kami secara virtual, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN atau Bappenas, Bapak Maliki. Halo, selamat malam Bapak Maliki. Oke, suaranya mungkin belum terlalu terdengar jelas Bapak, tapi kita sudah bisa melihat wajahnya. Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja Bapak. Kemudian juga kita masih menunggu untuk ekonom senior kita, yaitu Bapak Derajat Wibowo yang masih dalam perjalanan menuju ke sini dan akan segera bergabung bersama kita. Tapi mungkin saya awali terlebih dahulu dari kalangan pengusaha nih, Pak Roy. Kalau melihat ya tayangan sebelumnya tadi dan juga pernyataan dari Prof. Renal Kasali bahwa memang pengusaha ini juga tentunya paling takut tentunya ya terhadap inflasi ini. Kalau dari pengusaha sendiri, apakah ini sudah menjadi warning tersendiri, Pak?
Ya, sebenarnya kalau kami pelaku usaha bukan takut inflasinya saja, tetapi takut daya belinya. Karena ya tentunya inflasi identik dengan penurunan daya beli. Ya, kita tahu inflasi itu ada dua faktor. Satu adalah inflasi yang namanya alami, ya karena masalah supply dan demand. Ya, kita udah belajar untuk hal itu. Ya, ketika demandnya sama atau cenderung meningkat dan supply-nya sama atau cenderung menurun, maka akan terjadi inflasi. Lawannya adalah stagflasi. Dan yang kedua adalah inflasi yang buatan, karena sistemik. Karena ada satu hal yang terjadi sehingga misalnya penimbunan dan lain sebagainya kemudian terjadi inflasi. Nah, kita tahu bahwa memang inflasi ini kan bicara dampak akibat global juga ya. Global kita tahu Argentina, mungkin Turki sudah sampai 73,5%. Sementara kita masih di 4,37, ya hampir 5% lah. Dan memang tertinggi selama 2 tahun terakhir, ya dari tahun 2017 berarti sudah 5 tahun terakhir itu kita 4,35% year on year-nya. Artinya memang kita sampai kepada titik tertinggi, tetapi kita tahu banyak pernyataan bahwa dikatakan masih moderat. Nah, kita tentunya kami pelaku usaha justru lebih memandang kepentingan terhadap konsumsi masyarakat. Karena kita tahu konsumsi masyarakat salah satunya adalah di industri kami, sektor kami, di hilir. Nah, ketika bicara inflasi, dan kita sudah tahu definisi inflasi, ya pasti akan berkaitan dengan daya beli. Maka yang kami khawatirkan adalah daya belinya yang turun. Nah, berarti perlu ada terobosan, perlu ada menjaga segala kebijakan yang populis, baik itu moneter maupun fiskal, dan tentu kesaktian APBN ketika kita mau berbicara mengenai bagaimana menanggulangi inflasi. Jadi ini yang kita khawatirkan adalah masalah daya beli. Oke, tapi udah terasa belum Pak penurunan daya belinya terhadap pengusaha ini? Saat ini karena memang inflasi yang tertinggi kemarin itu hitungan bulan Juni 4,37% year on year, ya tentunya belum langsung kelihatan. Karena biasanya di industri kami, sektor kami, barang-barang yang ada di gerai retail modern, toko-toko supermarket, minimarket, hypermarket, itu semuanya barang yang sudah disiapkan 1 semester sebelumnya. Ya, bahkan ya katakanlah 4-5 bulan yang paling cepat sebelumnya. Jadi barang-barang tersebut masih ada di dalam reverse stock kami, inventory, sehingga penyediaan supply-nya masih kita jaga dan kita tentu hadir untuk menjaga terhadap ketersediaan barang dan kestabilan harga itu. Tetapi ini harus tetap disimak atau dijaga sehingga bulan ini, kalau itu bulan Juni 4,35, bulan ini atau bulan depan itu bisa lebih terjaga atau lebih menurun dari yang 4,35 di bulan Juni ini. Sehingga kenaikan harga ketika kita membeli barang lagi untuk persediaan dan untuk kita jualkan, itu tidak memakai kondisi inflasi yang terakhir. Nah ini sangat penting, karena kalau sudah hitungan ya, kita bicara inflasi kan berarti kita harus mengeluarkan uang lebih daripada yang sebelumnya. Nah kita juga membeli barang pokok, barang yang kita akan jual kepada konsumen pasti akan meningkat harga belinya dari produsen. Nah itu otomatis juga akan meningkat di harga jualnya kepada konsumen. Nah ini ya kita jaga. Jadi secara langsung belum kelihatan, tapi bila ini tidak terjaga selama minimal 1 kuartal, 2-3 bulan ke depan, maka dapat dipastikan di akhir tahun akan ada gejolak harga. Bukan dari kami, tapi karena memang barangnya yang kita dapatkan dari produsen sektor hulu sudah meningkat dan itu akan mempengaruhi ke daya beli atau tingkat konsumsi kita sebagai faktor kontributor terbesar dalam pertumbuhan domestik bruto kita. Oke, ada gejolak harga Pak Misbakun. Kalau dari DPR sendiri melihatnya bagaimana? Gini, kalau kita lihat gejolak harga, itu kan terjadi pada sektor apa? Sektor pangan, sektor energi, atau sektor apa? Selama ini pemerintah melakukan upaya yang sungguh-sungguh dengan memberikan subsidi kepada harga bahan bakar dan energi. Sehingga ada 2 skema, subsidi dan kompensasi, biaya kompensasi. Nah, sebenarnya tarikan inflasi itu kan paling besar karena faktor BBM. Faktor BBM. Sehingga BBM ini kalau dinaikkan, terjadi kenaikan, maka transportasi akan naik, kemudian transportasi dan mesin-mesin industri kan mengikuti itu, sehingga akan mempengaruhi. Nah, yang kita menjadi diskusi kita, kenaikan harga ini apakah masuk kemudian menyebabkan masyarakat miskin? Kita harus meneliti dengan detail apa yang disampaikan oleh Kepala BPS itu adalah potensi bertambahnya jumlah orang miskin.
Lah, apakah kemudian inflasi yang 4,37 itu membuat bertambahnya orang miskin? Itu kan menjadi pertanyaan. Apakah kemudian kenaikan harga yang dipengaruhi oleh 4,37 inflasi itu sudah menyebabkan berapa persen orang miskin? Nah ini kan tidak suddenly, tidak seketika ketika harga naik menjadi orang miskin bertambah, kan tidak. Lah sekarang berikutnya adalah pemerintah melakukan upaya antisipasi apa untuk meredam efek kenaikan harga itu. Pertama, pemerintah memberikan dari supply side dan demand side, ya kan? Sudah dilakukan upaya yang pemerintah. Bauran kebijakan fiskal dan moneternya bagaimana? Nah, kemudian yang langsung ke masyarakat apa? Yang masyarakat miskin ini kan ditopang oleh banyak faktor-faktor perlinsos, bantuan perlindungan sosial yang membuat dia bertahan pada situasi yang sulit tapi ada kehadiran negara. Contoh, bantuan sembako murah, kemudian bantuan tunai, pangan tunai dan sebagainya. Kan ini kan untuk memberikan bantalan. Bantalan kepada kelompok mana sih? Kelompok masyarakat miskin. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Roy sebagai Ketua Umum Aprindo, beliau menyampaikan ada memang pengaruhnya terhadap daya beli. Nah, seberapa persen dalam situasi yang seperti ini? Inflasi di Indonesia ini masih sangat terkendali. Tidak melejit begitu seketika. Nah, apakah kemudian inflasi yang 4,37% ini year on year yang diperkirakan akan naik lebih dari itu pada di akhir tahun, apakah kemudian membuat daya beli kita tergerus? Nah, gerusannya berapa persen? Lah, ini kan harus kita lihat secara detail. Tidak mungkin kita mengatakan, oke, kalau kita lihat data inflasi yang secara inflasi terhadap pangan, inflasi terhadap faktor-faktor sekundernya, inflasi inti dan non-inti, tentu kan kita harus bisa memisahkan. Nah, kalau ini bisa kita pisahkan, pengaruhnya terhadap daya beli seberapa? Dan sampai kemudian kita melihat transmisi penurunan daya beli itu kepada transmisi jumlah data orang miskin yang bertambah. Kan ini kan kita belum lihat. Orang inflasinya baru kita rasakan belakangan kok itu. Dan pemerintah melakukan upaya meredam terjadi dampaknya ke bawah. Atasnya dari sisi harga, pemerintah memberikan subsidi, ya kan? Pada saat kepada masyarakat, kur juga diberikan. Kur kan juga berjalan. Artinya apa? Bahwa masyarakat pengaruhnya terhadap harga, dampak volatilitas kenaikan harga diintervensi oleh negara sehingga market mechanism kehadiran negara. Kemudian negara masih memberikan kepada masyarakat berupa apa? Pinjaman-pinjaman untuk menggerakkan ekonomi mereka. Sehingga apa? Pengaruh itu juga dipengaruhi oleh yang lain. Pengaruh apa? Berupa insentif. Insentifnya apa? Ya, apa yang menjadi programnya pemerintah untuk meredam kenaikan harga itu. Apa yang menjadi program pemerintah, dan kita juga akan langsung dengarkan bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk tentunya menggurus angka kemiskinan. Tapi usai jeda pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami pemirsa dan sudah bergabung di studio. Sudah ada Pak Derajat Wibowo, ekonom senior. Halo, apa kabar Bapak? Oke, boleh dipakai mic-nya dulu Pak. Kita langsung mungkin ke Pak Derajat terlebih dahulu ya. Kita baik. Alhamdulillah. Pak, ini melihat inflasi di dalam negeri trennya ini semakin meningkat. Bagaimana kemudian ini berapa besar ini akan meningkatkan jumlah orang miskin Pak? Kalau dari pandangan pengamat. Begini, kalau secara statistik ya otomatis dengan inflasi itu garis kemiskinannya akan bergeser kan. Karena kan dia dihitung sekian kalori, sekian apa, ketika harganya naik otomatis dia naik sehingga akan semakin banyak orang misalkan income-nya di sini, kalau garis kemiskinannya naik otomatis yang tadinya income-nya di sini nggak miskin sekarang tergolong miskin. Jadi secara statistik otomatis ketika inflasi naik itu jumlah orang yang tadinya nggak miskin masuk jadi miskin itu akan bertambah. Berapa besar kenaikannya itu tergantung pada banyak hal ya. Banyak hal yang pertama itu adalah seberapa besar kenaikan harga-harganya dan seberapa merata kenaikan harga-harganya ini di semua komoditi ya. Kemudian yang berikutnya seberapa banyak
program-program pemerintah dijalankan, tadi dijelaskan oleh Mas Misbahun ya, itu yang efektif netes sampai ke masyarakat. Karena bisa saja program dijalankan tapi netesnya nggak ke masyarakat, Cak Bakun. Netesnya ke entah ke birokrat, ke apa begitu ya. Ya saya nggak usah sebutkan lah karena nanti apalagi partainya sudah satu koalisi. jadi tapi kalau ketika programnya itu nggak berjalan efektif netesnya ke mereka yang tadi yang bergeser tadi itu ya tidak akan banyak mengurangi angka kemiskinan. Jadi sangat tergantung pada itu. Cuman kalau harga BBM sekarang ini kan harga BBM yang paling krusial belum naik nih, solar ya kan. Kalau yang lain-lain sudah naik pasti ada. Cuman kalau nanti pemerintah memang menaikkan solar ya, mungkin tingkat kemiskinannya akan naiknya lebih cepat ya. Oke. Kita hanya berharap kalau misalkan solar itu dinaikkan, kita nggak tahu ya, itu harga pangan pas lagi tren menurun sehingga akan terkompensasi. Nah ini kita hitung-hitungannya bukan hanya hitungan berapa besar kenaikannya, tapi juga hitungan timingnya itu akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Oke, itu pandangan dari pengamat. Sekarang saya ingin ke pemerintah, Pak Maliki. Ya. Oke, Pak Maliki, ini apakah dari Bappenas sendiri sudah melihat atau mengetahui tentang kenaikan atau tren kenaikan angka kemiskinan itu? Apakah masih aman atau bagaimana pandangan dari pemerintah sendiri? Ya, saya kira memang tadi sudah disampaikan ya bahwa dengan inflasi yang relatif lebih besar atau lebih tinggi dari yang biasanya tentunya akan menambah tingkat kemiskinan. Karena memang salah satu prasyarat dari kita menurunkan kemiskinan tentunya inflasi yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang juga cukup tinggi, dan tentunya beberapa program pelindungan sosial tadi yang disampaikan oleh Pak Misbahun yang lebih efektif. Ya. Nah, sekarang inflasi cukup relatif lebih tinggi dibandingkan sebelumnya dan kelihatannya akan terus meningkat. Kami melihat memang ini menjadi tantangan ke depan karena kita kan juga menargetkan di dalam RKP 2022 kita kemiskinan setidaknya 9%. Sementara sekarang 9,54% ya. Nah, dengan inflasi seperti ini ya tentunya kita juga harus menghitung berapa yang kemungkinan ya penambahan yang akan terjadi sehingga gap-nya itu yang harus kita kurangi melalui program-program tadi kalau bisa disebutkan adalah pendekatan yang tidak biasa sehingga kita bisa satu mempertahankan ya setidaknya tingkat kemiskinan yang ada, dan yang kedua PR-nya adalah dari situ kita mempercepat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 2022 ini. Oke. Kira itu. Upaya-upaya saat ini dilakukan seperti apa? Hitung-hitungannya seperti apa? Ya, kita sudah melihat sebenarnya kalau tidak ada inflasi, inflasinya sekitar 4%, ini apa yang harus jumlah kemiskinan yang harus kita entaskan itu sekitar 1 juta, 1,2 juta ya. Dengan inflasi sekitar lebih dari 4%, berarti ini ada sekitar hampir menuju 5%, ini akan menambah sekitar 1,5 sampai 2 juta. Nah, dengan demikian berarti kita memang harus melihat berapa efektif nanti pelindungan sosial yang ada dengan benefit yang ada ya, seperti misalnya sekarang sembako, kemudian PKH, dan juga yang sekarang sedang tetap berjalan adalah BLTDD ya. Nah, dengan program yang ada sekarang, kita coba lihat kira-kira sejauh mana ini bisa mendrive kemiskinan ini bisa terjaga ya. Nah, satu hal yang sebenarnya yang menjadi yang menjadi kunci lagi adalah terkait dengan data nanti. Karena seberapa besar pun ya program yang kita kucurkan nanti ke depan, ini sangat bergantung kepada akurasi dari bantuan sosial tadi. Jadi tadi saya kira Pak Roy ataupun Pak Misbahun sudah menyampaikan bahwa ya kita melakukan pelindungan sosial tetapi yang menerima bukan yang berhak, tentunya tidak akan bisa menurunkan kemiskinan. Jadi satu lagi pendekatan ataupun yang PR ke depan yang harus kita lakukan adalah datanya harus dibenerin. Jadi data dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi sehingga ini bisa dijadikan
basis di dalam perencanaan dan juga penentuan target program-program pemerintah. Selain itu tentunya, satu tadi yang disampaikan Pak Roy, saya kira ya, yang harus memang diyakinkan adalah kelancaran pasokan komoditas-komoditas utama yang memang dikonsumsi oleh masyarakat miskin. Itu yang harus kita yakinkan, karena misalnya kita juga memberikan sembako ya, bantuan sembako. Kalau misalnya komoditasnya tidak ada, selain dari beras, beberapa komoditas utama juga yaitu buah, sayur, dan komoditas pangan lokal lainnya ya. Ini juga harus kita pastikan ada dan terjangkau. Saya kira di sini juga logistik dan pasokan pangan juga harus terjaga ya. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka juga bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut dengan lebih baik dan tepat waktunya. Saya kira itu, Mbak. Oke, itu tadi upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Sekarang saya ingin minta tanggapan Pak Misbakun. Kalau tadi kan kita sudah mendengar ya ada beberapa bantuan sosial, tapi bagaimana kemudian pengawasan dari DPR terkait dengan akurasi pemberian bansos? Karena kalau tadi Pak Derajat bilang ada yang netes-netes dikit gitu Pak, bagaimana pengawasannya? Bantuan sosial ini kan sekarang menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Bahkan karena terlalu seriusnya bantuan tahun 2020 lalu baru ditemukan sekarang dikubur. Ya kan? Nah, pemerintah melihat situasi itu, sekarang satu data kemiskinan itu kan sedang dibangun oleh pemerintah. Sehingga kita tahu ya berapa jumlah sebenarnya rakyat miskin yang menerima program-program pemerintah. Kan kita macam-macam programnya. Contoh, rakyat yang mau membeli LPG 3 kilo, dia harus bisa tahu. Gitu kan. Yang membeli Pertalite siapa? Ya kan? Yang kemudian menerima bantuan iuran BPJS siapa? Yang mendapatkan bantuan pangan tunai siapa? Kemudian yang mendapatkan program PKH siapa? Bantuan insentif penghasilan siapa? Lah, ini kan harus tuntas. Karena apa? Maka data itu harus lengkap. Lah, ini sedang disusun oleh pemerintah. Tidak boleh lagi kemudian terjadi bisnis kemiskinan. Kan kemudian bisnis kemiskinan itu dimanfaatkan untuk mendapatkan tadi proses bisnis yang lain, yaitu apa? Angka kemiskinan itu diperbesar untuk hanya memperbesar alokasi APBN penanganan kemiskinan. Ini kan nggak boleh. Kemudian data itu karena tidak jelas, orang mendapatkan program yang bertumpuk. Karena orang ini misalnya kerabatnya pengurus desa atau apa, aparat desa, sehingga program bantuan sosialnya ke dia, ininya ke dia, akhirnya apa? Ini bukan rakyat miskin yang semestinya dapat. Orang yang miskin, nah ini sedang ditata oleh pemerintah satu data kemiskinan yang tunggal. Sehingga satu data kemiskinan yang tunggal ini dipakai oleh semua instansi ketika mengukur kemiskinan kita. Dan ini sedang dikerjakan oleh pemerintah dengan sangat serius. Dan diharapkan pada tahun ini juga sudah selesai. Ada alokasi untuk itu. Nah, kalau ini diselesaikan maka saya yakin efektivitas bantuan itu akan mengena. Mana masyarakat yang kategori miskin absolut yang hendak diselesaikan. Kategori mendekati miskin, miskin dan kemudian rentan miskin. Nah ini kan semuanya harus diselesaikan. Nah tentunya kalau kategorisasi ini bisa diukur dengan benar, jumlahnya bisa ditetapkan dengan baik, maka masyarakat miskin absolut ini didekati dengan kebijakan yang seperti apa? Ya kan? Miskin absolut itu kan tidak boleh diberikan fasilitas tidak akan memperbaiki. Fasilitas pendidikan tidak. Mereka harus diperbaiki apa? Dengan memberikan lapangan pekerjaan sehingga dia mempunyai sustainability revenue. Sehingga sustainability revenue itu bisa memperbaiki konsumsi mereka, memperbaiki gizi mereka, dan kemudian apa? Mereka terangkat secara perlahan dari konsumsi dan konsumsi kalori dan sebagainya itu mereka menjadi tidak miskin absolut. Lah bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka? Nah ini kan yang harus dilakukan. Kalau tidak mempunyai keahlian, mereka harus dibawa ke balai latihan kerja. Nah ini program yang harus berbeda. Nah inilah cara kita nanti, tujuan kita memperbaiki data itu. Nah masyarakat miskin tertentu misalnya apa? Karena infrastruktur, akses dan sebagainya, kita perbaiki di sana. Nah
Kalau masyarakat miskin tertentu karena perlu bantuan pangan, bantuan pendidikan dan sebagainya, programnya yang berbeda. Nah inilah kalau menurut saya, tadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Derajat Wibowo, bahwa efektivitas kita seberapa jauh. Intervensi kebijakan negara itu seberapa efektif. Ini yang paling penting. Alokasi anggaran yang besar tapi tidak efektif juga akan tidak mempunyai daya guna manfaat apapun. Oke, baik, itu tanggapan dari DPR. Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana tanggapan dari Pak Roy, namun kami harus jeda dulu pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Ya kalau saya sih dari makanan ya, karena saya suka makan kebetulan ya, agak naik ya semua ya. Dan saya melihat juga banyak orang yang sekarang melihat kenaikan harga ini akan menjadi beban buat mereka sendiri ya. Ya bayangkan kalau 5 orang makan beda 2.000 udah 10.000 sendiri kan. Yang pasti harga-harga barang naik ya, karena kan misalnya kita belanja di marketplace misalnya tahun lalu, kemudian sekarang inflasi naik, pasti harga jadi berubah gitu. Kemudian BBM juga naik kan pasti, dan itu merembet kemana-mana sih, kayak harga makanan juga pasti naik kayak gitu. Pastinya ngerasain langsung. Apa Mas? Seperti harga makanan lebih naik ya, hampir 30% naik. Dengan gajinya itu yang kurang naik ya, gajinya nggak bisa naik-naik. Kalau dengan kondisi sekarang inflasi itu hampir mencapai 5% ya, memang itu sangat berpengaruh bagi masyarakat. Barang-barang yang dibeli dan segala macam itu serba naik, sedangkan dari sisi take home pay atau penghasilan masyarakat semakin sulit. Oke, Bapak-Bapak tadi kita sudah lihat ya tanggapan masyarakat ini mungkin kebanyakan pegawai ataupun karyawan swasta. Saya ingin ke Pak Derajat nih karena menarik juga tanggapan masyarakat. Ternyata banyak juga kan kelas menengah ini merasakan dampak inflasi. Tadi ada yang bilang juga gaji masih segitu-segitu aja, tapi harganya ini mahal. Ini mereka akan potensi masuk di garis kemiskinan kah? Apalagi nggak dapat bansos juga ini. Kalau yang diwawancarai tadi jauh lah dari di atas garis kemiskinan, masih jauh ya. Tapi memang kuncinya tantangannya itu yang pertama adalah untuk mencegah jangan sampai kenaikan inflasi itu terlalu besar. Ya, kalau inflasinya naik, saya rasa nggak bisa kita elakkan karena dunianya memang sedang begini. Yaitu itu sudah given yang sesuatu yang harus kita hadapi gitu ya. Jadi yang pertama bagaimana supaya inflasinya tidak terlalu besar, makanya ketua umum saya itu gerak terus supaya harga itu turun gitu ya. Boleh kan ngomong dikit, harga itu terus turun segala macam ya. Kemudian yang kedua, yang krusial lagi adalah bagaimana menjaga real household income itu bisa tetap. Karena jadi kalau harga-harga naik 10, income-nya tidak naik atau naik hanya 5, maka otomatis dia akan merasa lebih jelek ya, worse off. Tapi kalau harga-harga itu naik 10, income-nya naik 15, otomatis nggak akan masalah. Nah, sekarang apakah pemerintah bisa mendorong itu? Ada yang bisa dilakukan pemerintah ya. Misalkan di perkotaan, itu ya dana-dana pemerintah digerojokkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membuat makin banyak rakyat mendapatkan pekerjaan walaupun itu mungkin pekerjaannya sifatnya sementara ya, padat karya tapi pekerjaannya sifatnya sementara. Contohnya misalkan yang Pak Jokowi kan jago sekali untuk gorong-gorong, untuk untuk rehab pasar, untuk fasilitas perkotaan, trotoar. Itu kalau ngerjain trotoar itu kan nggak perlu alat-alat berat yang padat karya kalau kita bikin untuk monorail ya. Kalau monorail kan semen dia betul-betul padat modal. Tapi kalau trotoar itu padat karya, banyak tukang yang kerja, mereka akan punya penghasilan. Kemudian di pedesaan ya bisa entah itu pasar desa, entah itu irigasi, pokoknya digerojokin seperti itu dan mungkin perlu disisir budget-budget yang dialokasikan pemerintah itu jangan habis di birokrasi. Tapi Pak, batasan penghasilan orang miskin di angka 500.000 per bulan per kapita ini apakah masih relevan untuk tahun ini? Relevansinya akan sangat tergantung pada bagaimana proyeksi kita terhadap inflasi ya.
Kalau misalkan perhitungan inflasi kita terlalu tinggi ya dia nanti jadi tidak relevan gitu ya. Jadi inflasi ini kemiskinan ini sifatnya nisbi ya, sifatnya dinamis begitu dan kadang nggak bisa kita rasakan di lapangan. Anda turun ke kampung di Jakarta, mungkin rumah yang sebelah ini di atas kemiskinan, sebelahnya di bawah kemiskinan. Walaupun sebenarnya mereka nggak jauh-jauh beda. Nah, karena itu yang kunci yang kita nggak banyak bahas ya, program pemerintah untuk mengentaskan atau untuk mengatasi kemiskinan, untuk bantuan sosial itu banyak sekali. Tadi sudah disebutkan ada PKH, ada ini, ada itu, ada segala macam dan tidak jarang double-double. Ya. Nah ini kita perlu mempertimbangkan untuk membuat satu program saja, dijadikan satu. Seperti di negara-negara maju, social security, ya kalau di negara maju kan social security system. Udah, orang mau tergolong apapun dia miskin absolut, miskin setengah miskin atau apapun juga, dia masuk kriteria social security, dia dapat bantuan. Bantuan itu mau dia dipakai untuk sekolah, mau dipakai untuk apa, ya itu satu gelondongan saja. Tapi kalau sekarang bisa saja terjadi duplikasi, triplikasi dan multiplikasi. Bisa di kementeriannya Kang Teten ada, di kementeriannya Mbak Risma ada, di ini ada, orang bisa terima dari macam-macam. Nggak efektif akhirnya. Nah, ini kita perlu ada perubahan besar di dalam skema-skema jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Itu apalagi sekarang pajak saja sudah kita jadikan satu kan dengan nomor induk kependudukan kan. Nah, kita sistemnya sudah jalan, jadi itu harus kita manfaatkan Dukcapil itu untuk supaya kita tidak perlu lagi di setiap kementerian ada program-program seperti ini. Karena apa? Karena di setiap kementerian ada program-program seperti ini, biaya monefnya aja udah double-double, monef, monitoring evaluasi. Benar nggak Mas Roy? Ya? Ntar di kementeriannya Kang Teten ada monef, di kementeriannya Mbak Risma ada monef, kementeriannya Pak Saru ada monef. Kita coba tanya kepada Pak Maliki. Pak Maliki, kalau dari Bappenas sendiri bagaimana kajiannya? Betul sekali Mbak. Saya ini sangat menyambung sekali apa yang disampaikan Pak Derajat. Jadi sebenarnya salah satu amanah dari yang disampaikan Pak Presiden, kita melakukan reformasi pelindungan sosial. Belajar dari pandemi COVID, pada saat kita kebencanaan ini, responnya sangat banyak sekali. Bantuan sosial itu bermunculan dari semua kementerian lembaga. Pak Presiden meminta kita merapihkan. Nah, tepat sekali tadi yang disampaikan Pak Derajat bahwa salah satu dari strategi kita adalah menyederhanakan. Jadi hanya ada dua kategori nanti untuk bantuan sosial itu sendiri. Satu yang bersyarat. Bersyarat itu tentunya ini ada tujuan lain, yaitu untuk membangun human capital, seperti PKH misalnya, itu adalah bersyarat. Ya. Kemudian yang satu lagi memang tidak bersyarat, karena mereka miskin, itu sembako. Jadi hanya dua streamline itu yang akan menjadi bantuan sosial kita. Nah, selain itu pun ya untuk menunjang ya, karena memang hanya disederhanakan menjadi dua itu, ini seharusnya pelindungan sosial tersebut bisa lebih adaptif terhadap situasi seperti ini. Satu, ke situasi kebencanaan, situasi misalnya pandemi, situasi nanti ada perubahan iklim yang mungkin sangat merubah pendapatan masyarakat. Nah, ini dari sini sebenarnya kesederhanaan ini akan jauh lebih mudah untuk melakukan penyesuaian dari target, penyesuaian dari manfaat. Kalau misalnya suatu kali ada inflasi seperti ini, sebenarnya kami hitung juga bahwa memberikan manfaat sembako untuk yang sangat ekstrim dengan yang miskin itu seharusnya kan berbeda ya. Jadi itu yang seharusnya kita bisa adjust lagi. Bagaimana suatu sembako untuk yang ekstrim seharusnya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan yang hanya miskin atau yang rentan tadi. Gitu. Jadi ini adalah hal yang memang harus kita reform. Dan alhamdulillah ini mudah-mudahan dengan juga bantuan Pak Misbahun nanti, ini kita juga sudah menyelesaikan harmonisasi ya peraturan presidennya, dan mudah-mudahan juga kementerian lembaga akan disiplin di dalam melakukan agenda yang sudah yang sudah ditetapkan. Jadi tidak lagi memunculkan program-program charity lagi di dalam program mereka, karena betul akan sangat double counting. Kemudian satu lagi Mbak, tadi yang disampaikan oleh Pak Misbakun,
adalah bagaimana kita mengawal ini tentunya dengan data. Jadi apa yang kita masukkan juga di dalam perlindungan sosial tersebut, reformasi, adalah kita akan melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi, merupakan integrasi dari seluruh data sektor. Baik itu nanti data DTKS, data pendataan keluarga, dan data-data lain yang relevan, dan akan memberikan konsistensi di dalam pemberian bantuan sosial dan juga pemberdayaan tadi yang disampaikan oleh Pak Derajat. Saya kira itu, Mbak. Oke. Di luar pendapatan masyarakat, kita juga nanti akan mendengarkan bagaimana dari kalangan pengusaha, apakah akan menurunkan laba atau justru akan menaikkan harga. Tapi sesaat lagi, pemirsa, kami akan kembali. Ya, sebelum ke Pak Roy, kita ingin minta tanggapan Bang Misbakun lagi. Mungkin nggak sih Pak, tadi dibilang menyatukan bansos ini mungkin satu pintu saja begitu? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Dengan basis NIK, maka kategorisasi masyarakat kita, mana yang miskin absolut, mana yang miskin, rentan miskin, kategori-kategori miskin ini yang bisa mendapatkan program pemerintah, disatukan dalam satu data sangat mungkin. Sepanjang satu, Dukcapilnya kerjanya benar, ya kan? Data sekunder yang berkaitan dengan kategori tadi itu benar, maka kategorisasi ini pasti benar. Itu aja. Lah, menurut saya saat ini kalau perbaikan data itu bisa dilakukan, ya orang yang mendapatkan fasilitas, contoh lah Indonesia ini. Siapa sih orang yang sudah mendapatkan fasilitas bantuan, penerima bantuan iuran BPJS? Siapa yang menerima bantuan PKH? Siapa yang mendapatkan bantuan tunai pangan, bantuan penghasilan? Siapa yang mendapatkan fasilitas KUR dan sebagainya? Ini kan harus dipisah-pisahkan. Dipisah-pisahkan. Jangan sampai kemudian sudah mendapatkan bantuan ini, menumpuk pada satu tempat. Sudah menumpuk di satu tempat, masing-masing kementerian dan lembaga punya bantuan sendiri-sendiri. Itu, menumpuk dari sempat program bantuannya, lembaganya juga membuat program yang berbeda-beda. Ini kan tidak boleh. Itu. Lah, ini menurut saya salah satu jalan keluar basis data kemiskinan Indonesia. Jangan sampai kemiskinan ini juga menjadi bisnis bagi pengambil kebijakan. Soal apa? Alokasi. Itu. Alokasi dan kemudian uang yang seperti disampaikan oleh Pak Derajat tadi, berhenti di birokrasi. Bukan menetes, yang ke rakyat itu cuma menetes, uangnya berhenti di birokrat. Lah, kalau kita mau membangun governance, membangun penguatan, maka kekuatan data ini akan menjadi salah satu kunci solusi bagaimana kita mengetahui jumlah rakyat miskin, membuat program yang kena dan efektif untuk rakyat miskin, programnya, dan kemudian alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya adalah efektif, mengena, dan bermanfaat buat rakyat. Oke, sekarang kita ingin dengar tanggapan Pak Roy, silakan. Tentunya kami pelaku usaha mendukung apa yang disampaikan Pak Derajat dan Pak Misbakun. Tadi Pak Derajat Pak Misbakun ada katakan efektivitas di dalam pengaturan alokasi stimulus bantuan. Pak Derajat katakan mengatur, menjaga jangan tinggi lagi tingkat inflasinya. Bahkan tadi mengenai data. Artinya kita semua mendukung, pelaku usaha mendukung akan semua hal ini, ya, termasuk tadi data. Kita sudah ada PP-nya 29 itu kalau tidak salah, satu data Indonesia, tapi data kita kan masih indikator sekarang semuanya, belum akurat. Jadi pengkinian data kemiskinan, pengkinian data UMKM, yang memang detail, tahu nama, tahu nomor handphonenya, alamat, umurnya, apakah sekarang dia masih miskin atau udah kaya, udah masuk ke kategori apapun, UMKM juga seperti itu, mana yang mikro, mana yang ultra mikro, mana yang menengah, mana yang kecil, kita sebut 65 juta, ada nggak data tulisan 65 juta yang nomor handphone, telepon, alamat. Nah, ini yang tentunya pengkinian data atau pengaturan data yang akurat. Nah, kalau kami pelaku usaha melihat bahwa untuk berbicara kemiskinan tentunya karena ini berkaitan juga nanti dengan konsumsi masyarakat yang bisa mereka lakukan dan yang mampu mereka lakukan di gerai-gerai retail modern sebagai tempat untuk mereka lakukan konsumsi. Kalau mereka tambah miskin atau daya belinya turun, otomatis produktivitas kami juga rendah. Nah, tentunya tadi ada disampaikan ada program-program padat karya yang sementara Pak Derajat katakan. Nah, kami juga melihat mungkin satu sisi yang lain, misalnya didaya gunakan
ini para atas perdagangan, duta besar di negara-negara yang saat ini kita tahu sedang ada krisis berbagai negara. Ada krisis energi, krisis pangan, kemudian finansial. 3 krisis ini ditambah pandemi. Bagaimana mereka berfungsi sebagai sales dalam tanda kutip untuk memproduksi, membawa barang-barang produktivitas kita, domestik kita, UMKM kita. Karena sekarang UMKM ada hampir sekitar 4 juta yang masuk di retail modern, anggota Aprindo, dan mereka hanya berjualan di gerai-gerai kita yang tidak, mungkin nggak semua terendorse untuk masuk ke pasar global. Ya, padahal kita sudah ada Australia SEPA, sudah ada beberapa negara yang SEPA yang tarifnya 0% itu, dan ini terus sedang dikembangkan. Nah, bagaimana mereka itu di negara-negara di mana sedang terjadi krisis energi atau krisis pangan, kita masuk untuk memasarkan produk-produk UMKM kita. Ini untuk pengobatan yang sementara tadi. Sehingga mereka, ya mohon maaf, para atas perdagangan jadi sales, jadi duta besar. Duta besar menjadi supervisornya lah. Supaya apa? Supaya pengambilan barang-barang ekspor ini, karena seringkali yang sulit adalah bukan kita mau mengirim, tapi di sana siapa yang membeli. Tidak ada agregatornya. Ya, jadi ini tentunya langkah-langkah untuk meningkatkan usaha UMKM, apapun jenisnya, ultra mikro, menengah, atau yang sudah mulai baik, besar, mereka tetap berproduktivitas dan mereka menghasilkan revenue itu untuk konsumsi. Dan konsumsi itu salah satunya di gerai-gerai retail modern. Jadi sebenarnya untuk mengobati ini, ya tadi kita sudah dengarkan perbincangan, selain stimulus, bantalan atau apapun namanya itu, PKH dan lain sebagainya, dana desa dan lain sebagainya, yang harus di-empower dengan good government, pengaturan bagaimana supaya tidak menetes tadi, tapi mengalir sampai ke bawah, itu yang menjadi yang paling penting, yang utama, tapi juga produktivitas. Sehingga kemiskinan itu, inflasi tetap inflasi, kayak tadi kami katakan, kami bukan soal inflasinya, tapi soal daya belinya, karena mereka akan mengurangi beli atau belanja di retail akan mengurangi productivity. Kalau kita kekurangan productivity, tadi bicara mengenai laba, kalau laba pelaku usaha turun, yang ada paling mudah adalah mem-PHK atau mengurangi tenaga kerja, dan akhirnya timbul lagi efek multiplier effect. Jadi mitigasi itu yang penting. Harapannya tentunya tidak ada PHK, kita akan kawal sama-sama, tapi terima kasih Pak Roy Mandes, terima kasih Pak Wisbakun dan juga Pak Derajat Wibowo, terima kasih juga Bapak Maliki sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum, dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pemirsa. Mewakili keren bertugas, saya Agita Malika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.